Dunia tidak lagi seperti yang pernah dikenal manusia. Langit masih biru, laut tetap luas, dan kota-kota menjulang tinggi jauh lebih indah dari sebelumnya. Namun sesuatu yang tak terlihat telah mengubah segalanya. Evolusi yang dahulu berjalan lambat selama jutaan tahun, kini dipaksa berlari oleh tangan manusia sendiri. Selama ratusan tahun terakhir, sebuah organisasi global yang dikenal sebagai Aliansi Bumi menjadi penggerak utama perubahan itu. Mereka tidak lagi sekadar mempelajari manusia, mereka menciptakan ulang manusia. Eksperimen demi eksperimen dilakukan tanpa henti. Gen disusun ulang. Batas antara sains dan hal yang dulu dianggap mustahil kini mulai menghilang. Dari laboratorium bawah tanah hingga fasilitas rahasia di orbit bumi, para ilmuwan mengubah tubuh manusia menjadi sesuatu yang lebih dan sekaligus sangat mengerikan. Dan hasilnya lahirnya ras-ras baru manusia. Mereka disebut evolusi tingkat tinggi, manusia unggul yang menjadi simbol kehebatan masa depan. Namun, tidak semua manusia mampu berubah. Sebagian tetap gagal berevolusi. Tubuh mereka tidak mampu menerima modifikasi. Gen mereka menolak perubahan. Mereka tetap seperti manusia lama yang rapuh, terbatas, dan dianggap usang. Di dunia yang baru ini, kekuatan bukan lagi kelebihan, melainkan ia adalah syarat untuk hidup. Manusia tanpa kekuatan kini berada di dasar hierarki. Mereka disebut sebagai sampah. Mereka tidak memiliki tempat dalam struktur kekuasaan baru. Tidak dilibatkan dalam keputusan dan tidak dilindungi. Mereka bahkan tidak lagi dianggap manusia. Kota-kota terbagi. Di atas, para manusia evolusi hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, membangun peradaban baru dengan teknologi yang melampaui imajinasi lama. Mereka adalah penguasa langit, pemilik masa depan. Di bawah, tersembunyi di bayang-bayang beton dan baja, para manusia lama bertahan hidup. Mereka membentuk komunitas kecil, saling menjaga, hidup dengan rasa takut yang tak pernah benar-benar hilang. Karena di dunia ini, kelemahan adalah dosa. Dan yang lemah ditakdirkan untuk dilupakan. Namun sejarah selalu punya cara untuk berbalik. Di antara mereka yang dianggap tidak berguna itu, tersembunyi sesuatu yang bahkan para ilmuwan aliansi bumi tidak pernah rencanakan. Lampu-lampu putih di dalam laboratorium itu berpendar dingin, memantulkan bayangan seorang pria yang berdiri sendirian di antara deretan alat medis canggih. Udara terasa steril, hampir tanpa kehidupan, sangat bertolak belakang dengan detak jantung kecil yang terdengar pelan dari sebuah inkubator transparan di hadapannya. Di dalamnya, tampak seorang bayi tertidur lelap. Sang ilmuwan menatapnya lama. Tatapan itu bukan sekadar pengamatan, melainkan penuh cinta, harapan, dan sebuah keputusasaan yang disembunyikan. Di tangannya, sebuah vial kecil berisi cairan berkilau samar. Warna biru keperakan itu tampak indah namun mengerikan. Suntikan evolusi kelas Triple S Super, satu-satunya yang pernah tercipta. Evolusi tingkat tertinggi yang bahkan para ilmuwan terhebat pun tak sanggup bermimpi untuk pernah menciptakannya. Harga cairan itu tidak masuk akal. Bahkan bagi ilmuwan elit seperti dirinya, untuk mendapatkannya ia harus menjual segalanya. Rumah, aset penelitian, bahkan warisan keluarganya. Namun, baginya semua itu tidak berarti apa-apa. Ini masa depanmu, bisiknya pelan. Tangannya sedikit gemetar saat menyiapkan suntikan. Bukan karena ragu, melainkan karena tubuhnya sendiri sudah lama tidak kuat. Pembuluh darah di lehernya tampak menghitam samar, dan di sudut bibirnya ada bercak hitam kebiruan tipis yang tidak pernah benar-benar hilang. Itu adalah gejala dari penyakit mematikan yang dikenal sebagai senyuman kematian. Wabah ganas yang perlahan menggerogoti tubuh dan pikiran, membuat penderitanya tetap dalam penderitaan hebat hingga menemui ajal. Tak benar-benar ada obat yang mampu menyembuhkan dengan tuntas. Ia melangkah mendekat ke inkubator. Bayi itu bergerak kecil, seolah merasakan kehadiran ayahnya. Untuk sesaat dunia terasa berhenti. Ingatan tentang istrinya kembali menghantam pikirannya. Senyum lembut, tatapan hangat, dan momen terakhir di ruang persalinan ketika nyawanya tak bisa diselamatkan. Sejak hari itu, pria ini tahu ia hanya punya satu tujuan tersisa. Melindungi anak mereka. Apapun harganya. Jarum suntik perlahan menyentuh kulit lembut sang bayi. Cairan evolusi itu mengalir masuk, membawa potensi yang bahkan para ilmuwan sendiri sama sekali belum tahu apa dampaknya. Tubuh kecil itu sedikit bergetar, namun ia tidak menangis. Cahaya samar seakan berdenyut di bawah kulitnya seperti sesuatu yang baru saja terbangun. Sang ilmuwan menatapnya dengan mata yang mulai berkabut. Maafkan ayah, gumamnya lirih.
Ia membuka inkubator, mengangkat bayinya dengan hati-hati, lalu memeluknya untuk pertama dan terakhir kalinya. Tangannya dingin, tapi pelukannya hangat. Perlahan, ia mencium kening anak itu. Napasnya mulai tersendat. Kakinya melemah. Namun senyum di wajahnya tetap ada senyum yang sama sejak penyakit itu menggerogotinya. Akhirnya detik-detik terakhir hidupnya sudah hampir tiba. Isteriku, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku akan menyusulmu ke surga. Tubuhnya akhirnya tak mampu lagi bertahan. Ia jatuh perlahan ke lantai, masih memeluk bayinya erat, seolah tak ingin melepaskan. Dan di ruangan sunyi itu, detak mesin tetap berjalan, lampu tetap menyala namun satu kehidupan telah berakhir. Sementara yang lain baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu dalam sunyi yang berat. Langit kelabu menggantung rendah saat prosesi pemakaman berlangsung sederhana, nyaris tanpa pelayat. Di sebuah tanah pemakaman yang sunyi, tubuh sang ilmuwan akhirnya dibaringkan tepat di samping makam istrinya. Dua nisan berdiri berdampingan. Dua kisah yang berakhir demi satu kehidupan yang baru dimulai. Tak ada tangisan panjang. Tak ada pidato. Hanya angin yang berhembus pelan, seolah membawa bisikan yang tak sempat terucap semasa hidup. Sementara itu, jauh dari tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya, bayi itu telah dibawa ke fasilitas penelitian milik pemerintah, Laboratorium Pusat Aliansi Bumi. Ruangan itu dingin. Dipenuhi kaca transparan, layar holografik, dan mesin-mesin yang berdengung pelan. Bayi itu terbaring di atas meja observasi. Diam terlalu diam, ia tidak menangis, tidak bergerak gelisah. Bahkan tidak menunjukkan tanda lapar. Para ilmuwan mulai saling bertukar pandang. Ini tidak normal, bisik salah satu dari mereka. Biasanya, bayi akan bereaksi terhadap cahaya, suara, atau sentuhan. Namun bayi ini tidak menunjukkan respons apapun. Wajahnya datar, kosong, seperti permukaan air yang tak pernah terganggu riak. Tidak ada senyum, tidak ada tawa, tidak ada emosi. Namun jauh di dalam matanya yang sesekali terbuka perlahan terdapat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ia melihat lebih dari yang seharusnya bisa dilihat oleh seorang bayi. Ia bisa mengingat dan mengerti apa yang sedang dibicarakan orang-orang di hadapannya bahkan hingga beberapa ratus meter. Bayi itu menyimpan memori bayangan seorang pria dengan senyum lelah dan sentuhan hangat terakhir di keningnya. Dan sosok wanita yang tak pernah sempat ia kenal namun terasa begitu dekat. Semua itu terpatri jelas dalam kesadarannya. Ia berkata, "Ayah, Ibu." Para ilmuwan yang ada di ruangan itu terkejut, bayi itu bisa bicara membuat mereka bergidik takut. Mulai tes evolusi, perintah itu memecah keheningan. Jarum suntik khusus disiapkan. Sebuah jarum yang mampu menembus jaringan mutasi tingkat tinggi. Salah satu ilmuwan menarik napas, lalu menusukkannya perlahan ke kulit bayi itu. Jarum suntik tak mampu menembus kulit bayi itu. Jarum itu berhenti seolah menabrak dinding tebal yang tak terlihat. Mereka kemudian mencobanya lagi dan kekuatan tekanan ditambah. Hasilnya sama, jarum itu patah. Ruangan mendadak sunyi. Ganti dengan tipe penetrasi tinggi. Jarum berikutnya, lebih kuat, lebih tajam, bahkan digunakan untuk subjek evolusi tingkat atas. Namun hasilnya tetap sama tidak berhasil, kulit bayi itu tidak terluka sedikitpun. Para ilmuwan mulai gelisah. Kemudian menggunakan stimulasi energi. Sinar laser dengan intensitas tinggi diarahkan ke tubuh kecil itu. Cahaya merah menyala memenuhi ruangan, cukup kuat untuk membakar baja dalam hitungan detik. Namun ketika sinar itu mengenai bayi tersebut tidak terjadi apa-apa. Tidak ada luka, tidak ada reaksi. Seolah energi itu tidak pernah menyentuhnya. Serangkaian tes lain dilakukan. Analisis genetik, pemindaian otak, dan respons saraf. Namun hasilnya justru semakin membingungkan. Tidak ada kekuatan tambahan. Tidak ada kemampuan ofensif. Tidak ada tanda keunggulan lain. Hanya satu hal yang pasti. Tubuhnya tidak bisa disentuh oleh apapun. Kebal terhadap semua bentuk intervensi. Ini mustahil, gumam seorang ilmuwan senior. Untuk pertama kalinya dalam sejarah aliansi bumi, mereka menemukan evolusi yang tidak bisa dikategorikan. Bukan tipe kekuatan. Bukan tipe energi. Bukan pula tipe mental. Sesuatu yang kosong. Namun justru karena itu, ia berada di luar semua batas yang mereka pahami. Kalau begitu kita beri dia kode.
Diskusi singkat berlangsung. Dan akhirnya, satu nama dipilih. Zero. Nama yang melambangkan tanpa atribut, tanpa klasifikasi, tanpa batas yang bisa diukur. Saat nama itu diucapkan, untuk pertama kalinya, sesuatu berubah. Bayi itu perlahan membuka matanya. Tatapannya bergerak, menatap ke arah para ilmuwan. Dan kemudian sudut bibirnya terangkat. Sebuah senyum kecil muncul. Senyum pertama. Namun bukan senyum polos seorang bayi. Melainkan senyum yang terasa mengerti. Seolah ia memahami setiap kata yang baru saja diucapkan. Seolah ia tahu bahwa dunia baru saja memberinya nama. Dan dari semua nama yang ada, Zero adalah awal dari sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. 6 tahun berlalu sejak hari di mana dunia memberi nama pada seorang bayi. Kini bayi itu telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki. Bernama Zero. Di sebuah institusi pendidikan khusus milik Aliansi Bumi, tempat hanya individu dengan potensi tertinggi yang diterima, sosok Zero menjadi pusat perhatian sejak hari pertama ia menginjakan kaki di kelas. Wajahnya sempurna, terlalu sempurna untuk ukuran manusia biasa. Garis wajahnya tegas namun lembut, matanya jernih seperti menyimpan kedalaman yang tak terukur. Rambutnya terjatuh rapi, seolah bahkan hukum alam pun tunduk pada keberadaannya. Para siswi di kelasnya tak mampu menyembunyikan kekaguman. Bisikan-bisikan pelan selalu terdengar saat ia berjalan melewati lorong. Tatapan diam-diam mengikuti setiap langkahnya. Namun tidak ada yang benar-benar berani mendekat terlalu dekat. Bukan karena ia menolak, melainkan karena ada jarak tak terlihat yang memisahkan Zero dari yang lain. Namun bukan hanya wajahnya yang membuatnya istimewa. Kecerdasannya melampaui batas pemahaman manusia. Zero tidak belajar seperti anak-anak lain, ia memahami lebih dari siapapun. Setiap buku yang dibaca, setiap rumus yang dilihat, setiap konsep yang dijelaskan semuanya langsung terurai dalam pikirannya, seolah ia telah mengetahui jawabannya jauh sebelum pertanyaan itu muncul. Para pengajar terbaik pun mulai merasa tertinggal. Dalam diskusi, Zero tidak sekadar menjawab. Ia menyempurnakan. Dalam eksperimen, ia tidak mengikuti prosedur. Ia menciptakan metode baru. Pikirannya bekerja seperti sebuah superkomputer hidup. Cepat, tepat, tanpa kesalahan. Dan yang paling mengerikan, ia tidak pernah terlihat berusaha. Namun keanehan Zero tidak berhenti di situ. Selama 6 tahun kehidupannya ia tidak pernah makan. Tidak pernah minum. Ia tidak tahu apa itu lapar dan tidak pernah merasa haus. Awalnya, para ilmuwan menganggap itu sebagai anomali sementara. Mereka mencoba berbagai metode paksaan nutrisi, infus energi, bahkan stimulasi metabolisme. Semuanya gagal. Tubuh Zero menolak semua bentuk asupan. Namun ia tidak melemah. Sebaliknya ia tetap tumbuh dengan sempurna. Analisis berulang akhirnya mengungkap sesuatu yang tak masuk akal. Tubuh Zero menyerap energi langsung dari lingkungannya. Hembusan angin yang menyentuh kulitnya. Cahaya matahari yang jatuh ke tubuhnya. Bahkan partikel energi di udara, semuanya diolah menjadi sumber kehidupan. Ia tidak membutuhkan makanan. Ia tidak membutuhkan air. Dunia itu sendiri sudah menjadi sumber energinya. Karena semua itu, sistem klasifikasi Aliansi Bumi akhirnya mengambil keputusan. Zero ditempatkan dalam kategori tertinggi. Siswa kelas super elit. Sebuah kelas yang bahkan sebagian besar manusia evolusi tingkat tinggi pun tidak mampu mencapainya. Namun ironisnya, meskipun berada di puncak, Zero tetap sendiri. Ia duduk di bangkunya dengan tenang, mendengarkan, mengamati. Senyumnya jarang terlihat. Ekspresinya tetap datar, hampir tanpa perubahan. Seolah emosi bukan bagian penting dari dirinya. Namun sesekali ketika angin sore masuk melalui jendela kelas dan menyentuh wajahnya, mata Zero akan sedikit berubah. Lebih dalam. Lebih jauh. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dan di balik semua kesempurnaan itu tidak ada yang benar-benar tahu apakah Zero adalah masa depan umat manusia atau sesuatu yang bahkan melampaui definisi itu sendiri. Zero melangkah masuk ruangan pengetesan tanpa ragu. Pintu baja di belakangnya menutup perlahan, mengunci dunia luar. Di dalam, hanya ada cahaya putih yang dingin dan deretan alat analisis berteknologi tinggi yang berkilau di balik dinding kaca transparan. Para ilmuwan telah menunggu. Tidak ada suara yang berani memecah keheningan saat Zero dibaringkan di atas sebuah alat berbentuk kapsul datar.
Permukaannya halus seperti cermin, namun di dalamnya tersembunyi sistem pemindaian paling canggih yang pernah diciptakan aliansi bumi. Kaca pelindung perlahan menutup dari segala arah, mengurung tubuh kecil itu di dalam ruang steril sepenuhnya. Pemindaian dimulai, cahaya biru menyala. Gelombang energi tak kasat mata menyelimuti tubuh Zero, menembus setiap lapisan kulit, tulang, bahkan hingga ke inti selnya. Data mulai mengalir deras ke layar-layar di luar. Detak waktu terasa melambat. Menit berubah menjadi jam. Jam berubah menjadi hampir 1 hari penuh. Namun Zero tetap diam. Tidak bergerak, tidak bereaksi. Seolah proses itu tidak menyentuhnya sama sekali. Akhirnya pemindaian selesai. Semua mata tertuju pada layar utama. Data yang terkumpul mulai dirangkum. Grafik muncul. Angka-angka disusun. Sistem kecerdasan buatan pusat melakukan analisis akhir. Dan kemudian hasilnya keluar. Tak seorang pun berbicara. Tidak mungkin, bisik seorang ilmuwan. Di layar itu, tertulis hasil yang sama untuk seluruh aspek. Kekuatan, 1. Energi, 1. Daya tahan, 1. Kapasitas evolusi, 1. Semua 1. Di dunia ini, setiap manusia evolusi diukur dalam skala 1 hingga 100. Angka 1 adalah batas terendah hanya sedikit di atas manusia biasa yang tak berevolusi. Itu berarti secara teori Zero adalah makhluk lemah. Namun kenyataan yang mereka saksikan selama 6 tahun terakhir berkata sebaliknya. Tubuh yang tak bisa disentuh, kecerdasan yang melampaui batas. Eksistensi yang bahkan tidak bisa dijelaskan. Ini pasti kesalahan sistem, ulangi analisisnya, perintah diberikan dengan cepat. Data diproses ulang. Sistem dikalibrasi ulang. Bahkan algoritma utama diperiksa secara manual. Namun hasilnya tetap sama. 1. Namun sesuatu berubah. Salah satu ilmuwan memperhatikan detail kecil di bagian bawah layar. Sebuah kode tambahan yang sebelumnya terabaikan. Tunggu, semua mata kembali tertuju. Di sana, tepat di bawah angka 1, terdapat penanda yang tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah sistem. Skala dewa, ruangan itu seketika membeku. Bukan angka 1 dalam skala evolusi biasa. Melainkan level 1 dalam skala dewa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia sebuah kategori baru telah terlahir. Skala yang berada di luar batas 1 hingga 100. Skala yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya. Dan di usia 6 tahun Zero telah mencapainya. Berita itu menyebar dengan kecepatan yang tak terbendung. Dari jaringan internal aliansi bumi, ke pusat pemerintahan, hingga akhirnya bocor ke seluruh penjuru dunia. Manusia di berbagai belahan bumi gempar. Evolusi tingkat dewa telah ditemukan. Nama Zero menggema di setiap layar, setiap siaran, setiap percakapan. Ia menjadi pusat perhatian planet ini. Bukan karena ia berasal dari keluarga bangsawan. Bukan karena ia lahir di pusat energi evolusi tertinggi. Namun justru karena ia berasal dari tempat yang tak pernah dianggap istimewa. Sebuah wilayah yang selama ini hanya dikenal sebagai bagian kecil dari dunia, Nusantara. Di tengah gemuruh dunia yang mulai berubah arah, Zero hanya membuka matanya perlahan di dalam kapsul kaca. Tatapannya tenang, dalam tak tergoyahkan. Seolah semua yang terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin level 1 itu bukanlah batasnya, melainkan hanyalah sebuah permulaan.